Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Noh channel tutorial dan edukasi pengajar sambil belajar. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang prisma segitiga secara sederhana. Simak terus video ini sampai selesai. Baiklah sahabat sekalian, sekarang kita langsung saja membahas tentang prisma segitiga. Mengenal bangun ruang prisma segitiga. Sahabat sekalian, ada beberapa contoh prisma dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah contohnya. Pertama, ada tenda, sebuah tenda yang berbentuk prisma. Kemudian yang kedua, ada bagian atap rumah yang berbentuk seperti prisma. Bentuknya lebih kurang seperti ini pada bagian atap. Kemudian selanjutnya, bagaimana bentuk prisma tersebut dalam ilmu matematika atau digambarkan dalam bangun ruang dalam istilah matematika. Berikut bentuk penggambarannya. Pertama, coba kita perhatikan ada tenda yang berbentuk prisma, kemudian kita coba membuat garis-garis. Ya, lebih kurang kira-kira seperti inilah bentuk prisma dalam penggambarannya di bidang matematika. Gambar tersebut merupakan bentuk rangka-rangka dari sebuah prisma. Baiklah sahabat sekalian, sekarang kita akan mengenal bagaimana atau bagian-bagian dari sebuah prisma segitiga. Coba kita perhatikan gambar yang telah kita peroleh tadi. Seandainya sebuah prisma kemudian kita putar sebesar 90 derajat, maka hasil dari prisma yang berada di sebelah kiri lebih kurang bentuknya berada di sebelah kanan. Hingga kedua prisma tersebut, yang satu kita sebut, yang di sebelah kiri kita sebut sebagai prisma rebah, kemudian yang sebelah kanan bisa juga kita sebut sebagai prisma segitiga. Adapun bagian-bagian dari sebuah prisma antara lain, yang pertama rusuk yang sekaligus juga berfungsi sebagai tinggi. Coba kita hitung rusuk tersebut ada berapa macam rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi rusuk sebuah prisma segitiga itu ada 9 buah. Kemudian yang kedua kita perhatikan yang di garis lingkar biru, ya, ada lingkaran biru itu kita sebut juga sebagai titik sudut. Titik sudutnya ada berapa? Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada prisma segitiga lebih kurang memiliki 6 buah titik sudut. Kemudian sebuah prisma segitiga juga memiliki yang namanya sisi bagian bawah atau kita sebut sebagai sisi alas. Kemudian ada juga sisi bagian atas yang kita sebut juga sebagai sisi tutup atau sisi atas. Selain itu, sebuah prisma segitiga juga memiliki sisi tegak. Kita sebut sebagai sisi tegak yang berjumlah, coba kita hitung, 1, 2, dan 3. Oke, baiklah sahabat sekalian, sekarang coba kita lihat jaring-jaring sebuah prisma segitiga. Apa itu jaring-jaring? Jaring-jaring adalah ketika kita coba membelah bagian dari sebuah bangun ruang
kemudian menjadikannya dalam bentuk bangun datar dengan tetap dalam artian tidak memisahkan antara satu sisi dengan sisi yang lain. Coba kita perhatikan bagaimana seandainya sebuah prisma segitiga ini kita potong, kemudian kita hamparkan menjadi sebuah bangun datar. Jika dipotong maka akan berubah menjadi lebih kurang seperti ini. Jadi kita perhatikan bagaimana bentuk perpindahannya. Yang pertama, sisi alas ini, sisi tutup, itu letaknya lebih kurang pada gambar ini. Kemudian ada sisi alas, dia menjadi seperti ini. Kemudian ini untuk sisi tegak yang berada di sebelah kanan, dia pindah ke sini. Kemudian ada sisi tegak bagian kiri, dia terletak di sini. Selanjutnya ada sisi depan yang menghadap ke mata kita, dia tepat berada di tengah-tengah. Jadi lebih kurang seperti inilah kira-kira bentuk jaring-jaring dari sebuah prisma segitiga. Sahabat sekalian, sekarang kita mencoba melihat bagaimana cara menghitung volume sebuah prisma segitiga. Perhatikan bagian-bagian dari prisma segitiga tadi ada tinggi prisma, kemudian volume dari sebuah prisma segitiga dapat ditentukan dengan cara atau rumusnya luas alas dikali tinggi. Kemudian karena alasnya berbentuk segitiga, di mana luas dari rumus luas sebuah segitiga adalah setengah alas kali tinggi, maka bisa kita tukar setengah alas atau setengah panjang alas dikali tinggi alas, kemudian dikalikan tinggi prisma. Jadi luas alas pada bagian bawah ini dikalikan dengan tinggi prisma. Hingga oke, baiklah, selanjutnya kita coba melihat beberapa contoh soal tentang volume prisma. Coba perhatikan gambar berikut. Hitunglah volume prisma segitiga di samping. Coba kita perhatikan bahwa sebuah prisma dengan alasnya ada berbentuk segitiga, di mana sisinya 3 cm dan 4 cm. Kemudian sebuah prisma tersebut memiliki tinggi 10 cm. Oke, sekarang yang ditanyakan, hitunglah volume prisma segitiga di samping. Oke, seperti yang telah kita ketahui tadi bahwa volume prisma itu memiliki rumus luas alas dikali dengan tinggi. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa luas alas prisma tersebut berbentuk segitiga, di mana rumus luasnya setengah alas segitiga alasnya dikali dengan tinggi, hingga dapat kita turunkan menjadi setengah alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Oke, selanjutnya alas segitiga itu 4 cm, kemudian tinggi segitiga 3 cm, lalu tinggi prisma adalah 10 cm. Sehingga kita peroleh persamaan setengah kali 4 cm dikali 3 cm dikali 10 cm. Ya, kita peroleh hasilnya 6, hasil yang dalam kurung adalah 6 cm dikali dengan 10 cm. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah 60 cm pangkat 3 atau 60 cm kubik. Oke, kemudian coba kita perhatikan soal berikutnya. Jika diketahui volume prisma segitiga di samping adalah 300 cm kubik, berapakah tinggi dari prisma segitiga tersebut? Oke, untuk mencari tinggi tersebut kita
perlu menurunkan rumus volume dari prisma. Perhatikan, volume prisma segitiga sama dengan luas alas dikali tinggi. Oke, maka dengan demikian tinggi prisma kita dapatkan rumusnya adalah volume prisma dibagi dengan luas alas. Oke, karena diketahui volume prisma sama dengan 300 cm3, ya, kemudian luas alasnya adalah setengah kali alas segitiga dikali tinggi segitiga, maka kita peroleh setengah dalam kurung 8 cm dikali 5 cm, sehingga kita peroleh hasilnya 300 cm3 dibagi 20 cm². Maka kita peroleh tinggi prisma adalah 15 cm. Oke, baiklah sahabat sekalian. Sekarang bagaimana cara menghitung luas permukaan sebuah prisma segitiga? Untuk dapat mengetahui luas atau menghitung luas permukaan prisma segitiga, maka kita perlu mengenali jaring-jaring yang telah kita bahas sebelumnya. Sekarang coba kita perhatikan bahwa jaring-jaring prisma segitiga itu terdiri dari 3 buah persegi panjang, kemudian ditambah dengan dua buah segitiga yang sama luasnya, karena segitiga alas dan tutup memiliki luas yang sama, sehingga dapat kita peroleh bahwa luas permukaan sebuah prisma segitiga adalah hasil penjumlahan dari luas sisi tegaknya sebanyak 3 buah, kemudian ditambah 2 kali luas sisi alasnya. Oke, baiklah sahabat sekalian, demikian saja pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.